Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta TOS pagi hari ini. Semoga puasanya lancar ya sampai nanti akhir. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya nih, siapa di sini yang sudah siap untuk materi kita pagi hari ini? Ya, sambil kita santai-santai, sambil yang sudah trading, ya silakan nanti sambil dipantau. Oke, saya ingin lihat semangatnya nih. Saya baca di kolom chat ya. Alhamdulillah pagi hari ini yang sudah bergabung ini hampir 200 orang. Ini saya rekam ya, karena nggak bisa saya live-kan di Facebook Fraternity, nggak tahu ada kendala teknis. Tadi saya coba-coba, lama ternyata nggak bisa juga untuk relive-nya. Jadi nanti saya rekam, nanti saya upload di grup Fraternity bagi bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu dan ibu-ibu yang nggak sempat ikut sampai akhir, nanti bisa diputar ulang. Kemungkinan kalau nggak sore nanti, ya besok siang selesai untuk uploadnya. Oke? Baik. Sebelum kita mulai, ini saya minta Bapak Ibu persiapan dahulu. Persiapan seperti biasa, saya beri waktu 5 menit atau 3 menit, 3 menit saja. Saya beri waktu 3 menit untuk Bapak Ibu persiapan. Silakan dibuka aplikasi Profit Anywhere sama Profit Desktop kalau ada. Oke? Bagi yang baru bergabung, jangan bingung, silakan diikuti dahulu. Karena untuk materi ini, ya lebih ke mereka yang sudah masuk ke dunia pasar modal. Gitu. Jadi bagi yang baru bergabung, nggak usah bingung, diikuti aja. Oke, saya beri waktu 3 menit dari sekarang, silakan Bapak Ibu prepare aplikasinya. Nanti kita akan bahas, saya akan kupas fitur-fitur yang jarang dipakai oleh nasabah, namun ini best fiturnya. Oke, silakan prepare dahulu Profit Anywhere sama Profit Desktop kalau ada. Tuh, baik, terima kasih. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah siap, silakan bisa tulis di kolom chat ya. Baik, yang sudah siap silakan tulis di kolom chat. Bentar, saya prepare. Saya buka aplikasi saya juga. Kita belajar santai pada hari ini. Hari Senin ya, Senin. Nah, ini ada beberapa yang sudah siap, sudah ready. Kita tunggu yang belum ya. Oh iya, jangan lupa untuk apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bingung, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom Q&A ya. Nanti saya akan baca Q&A 30 menit, setiap 30 menit. Jadi nanti ya sekitar setengah 10-an nanti saya baca, terus kemudian jam 10 saya baca. Oke. 1 menit lagi. Oke, ini ada beberapa sudah siap. Oke, siap. Baik. Oh iya, jangan lupa untuk chatnya, chat settingan chatting itu diubah to all panelists and attendants atau everyone. Oke, biar semuanya bisa lihat komentar Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu saya jelaskan dulu. Materi kita hari ini kupas menu-menu yang jarang dipakai. Materinya simple ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Niko. Silakan Bapak Niko untuk chatnya disetting ke all panelists and attendants. Nanti biar bisa dilihat oleh peserta lainnya. Oke, sepertinya sudah ya. Udah 9.20. Udah 3 menit berjalan. Oke, langsung saja. Sebelum langsung ke materi nih, saya minta Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai materi, silakan tulis di kolom Q&A ya. Saya ingatkan kembali, apabila ada pertanyaan di kolom Q&A. Oke.
biar kalau di chat nggak ketumpuk, nanti nggak kebaca. Oke. Oke, sebelumnya ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu. Ya, saya kurang tahu apakah ini kurang dijelaskan atau kurang memahami ya. Untuk pertanyaan ini yaitu ketika kita ingin login di desktop, kenapa nggak bisa, Mas? Tulisannya akun sudah login di device lain. Itu saya jelaskan dulu. Ini hal yang simple tapi penting. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login di aplikasi Profit, itu hanya bisa satu akun digunakan untuk satu device ya, satu akun untuk satu device. Jadi nggak bisa digunakan di dua device. Misalnya Bapak Ibu sudah login di aplikasi yang HP, yang Profit Anywhere, kemudian ingin login di laptop menggunakan aplikasi Profit Desktop, ya nggak bisa. Lah solusinya gimana? Solusinya ini silakan Bapak Ibu catat ya. Solusinya bagi yang mengalami kesulitan seperti itu, silakan Bapak Ibu tetap login di HP itu menggunakan akun yang syariah. Ya, ini Bapak Ibu ketika open akun dapat dua akun kan ya? Dapat dua akun reguler sama syariah, betul nggak? Saya ingin tahu dulu. Ini mana chatnya? Saya buka chat dulu. Ketika open akun RDN dapat dua akun reguler sama syariah, betul ya? Mana chatnya? Oh, dikit. Baik, yang lupa nggak apa-apa, saya tanya dulu, apakah dapat dua akun ketika di email? Saya pengen tanya dulu, biar kita nanti satu frekuensi ke depannya. Biar nanti nggak ada yang salah paham. Gitu, oke. Lah, lupa. Lupa. Bentar, saya tutup ini dulu. Nah, oke, sepertinya hanya satu akun. Ini ada yang komentar gitu juga. Satu akun. Baik, saya share ini dulu. Saya jelaskan ya. Oke, ada yang dua akun, ada yang satu akun. Ada yang nggak tahu juga. Oke, oke, oke. Oke, tenang, tenang. Kayaknya satu aja. Baik, saya jelaskan dahulu. Mungkin ini belum dijelaskan oleh pihak sekuritas, jadi kesempatan kali ini saya jelaskan. Mana whiteboard saya? Baik, kelihatan ya ini ya whiteboard saya? Kelihatan nggak? Apakah kelihatan whiteboard saya? Nanti takutnya saya nulis nggak kelihatan, nanti ngulang lagi. Oke, kelihatan. Baik, terima kasih. Baik, akun Profit Intraco Sekuritas. OARDN. Baik. Ketika open akun RDN, Bapak Ibu ada yang dapat notifikasinya satu akun dan ada yang dapat dua akun. Ya. Nah, itu sudah dijelaskan Bapak Rizal. Mungkin Bapak Rizal bisa chatnya diubah ke all panelists and attendants biar yang lainnya bisa melihat chatnya Bapak. Gitu, saya jelaskan, sambil saya jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan cuma akun syariah, biasanya kan langsung username apa? Misalnya punya saya. Misalnya gini. Dan passwordnya gini misalnya ya. Passwordnya gini. Ini kan yang Bapak Ibu dapatkan ya. Nah, kemudian untuk login dengan akun regulernya bagaimana, Mas? Mudah. Ini akun syariah. Untuk yang reguler gimana? Akun reguler, username-nya silakan Bapak Ibu tambahi di depannya yaitu reg, ya, reg terus underscore. Apa nih garis bawah itu apa? Underscore apa ya? Saya lupa. Pokoknya garis bawah seperti ini ya. Kemudian tulis aja username-nya. Misalnya code 1. Nah, jadi untuk reg di username syariah.
Nah, ini cara loginnya ya. Pakai ini akun reguler bagi Bapak Ibu, lah itu underscore. Nah, terima kasih Bapak. Diingatkan, saya agak lupa di tombol-tombol ini. Passwordnya pakai default di awal. Nah, bagi yang tanya, Mas, password akun reguler saya apa ya? Saya lupa, ini gimana? Pakai password default yang di awal, yang di email. Passwordnya itu sama seperti dengan akun syariah. Ya, password di awal yang masih random. Apa itu password ini? Saya juga lupa yang di awal itu. Silakan Bapak Ibu login. Nah, bagaimana cara login ke device lain? Caranya mudah. Untuk akun syariah, Bapak Ibu silakan login ke aplikasi Profit Anywhere yang di handphone. Oke. Untuk yang akun syariah bisa login di handphone. Kemudian akun reguler, silakan Bapak Ibu bisa login ke aplikasi Profit Desktop. Laptop. Oke? Nah, ini ada yang tanya tadi, akunnya 1-2. Ternyata 1 cuma ada, silakan dicoba pakai yang reg. Nanti munculnya akun reguler. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa? Login dengan 2 akun. Nah, kok salah akun. Salah nulis. Fungsinya apa login dengan 2 akun ini? Fungsi pertama yaitu si Bapak Ibu bisa menggunakan akun regulernya, ya, akun reguler untuk pantau pergerakan saham melalui laptop. Oke, kemudian akun syariah untuk beli atau jual secara cepat menggunakan handphone. Nah, ini dia fungsinya. Fungsinya pakai 2 akun ini gimana dan apa? Yaitu reguler, bisa Bapak Ibu gunakan untuk pantau pergerakan saham melalui laptop. Akun syariah bisa beli dan jual secara cepat. Kalau pakai HP kan cepat ya, tinggal klik, langsung bisa order beli. Kalau di laptop kan lama, harus setting aktifkan order dulu dan sebagainya. Tapi kalau udah terbiasa ya nggak apa-apa. Tapi saran kami, silakan Bapak Ibu pakai 2 ini, ya. Silakan Bapak Ibu catat ya ini ya. Silakan catat atau di screenshot, nanti disalin di tulisan atau di kertas. Itu untuk catatan Bapak Ibu. Oke? Baik. Ini 1. Oke, silakan Bapak Ibu screenshot atau catat. Silakan, saya kasih waktu 10 detik. Silakan di screenshot aja. Nanti bisa catat ya. Pokoknya dicatat ya. Nanti jangan di screenshot aja, nanti hilang screenshotnya. Catat, oke? Kita lanjut ya. Ini fungsi dari 2 akun yang diberikan oleh Pintraku Sekuritas. Kemudian caranya gimana Mas kita login? Nah, karena Bapak Ibu ini kan nggak semuanya juga paham teknologi, ya mohon maaf ya, karena beberapa customer YouLife ini hampir 70% hingga 80% itu usianya ya di atas 40. Jadi ini saya praktekkan sekalian. Oke? Siapa yang setuju saya praktekkan nih? Juga kalau nggak setuju kita lanjut ke materinya. Kalau setuju kita praktek. Oke, saya stop share dulu. Oke, kita praktek. Ini saya sudah login ternyata. Bentar. Di sini Bapak Ibu sudah install aplikasi Profit Desktop apa belum? Saya tanya lagi. Profit Desktop. Nah, Profit Desktop itu tampilannya seperti ini. Nah, ini wajah saya agak ini ya, soalnya kurang enak badan dikit, apa ya. Nah, ini Profit Desktop seperti ini tampilannya.
Bapak Ibu sudah install atau belum? Bagi yang ini ya peserta lama ya, kalau peserta baru saya yakin belum. Jadi dipantau aja, dilihat, diikutin. Baik yang belum punya laptop, saya doakan segera punya, insya Allah secepatnya. Oke. Nah, ini ada yang sudah, ada yang belum. Lebih banyak yang belum ternyata. Oke, banyak yang belum ternyata ya. Baik, karena Bapak Ibu banyak yang belum, saya jelaskan cara downloadnya. Bentar, bentar. Saya buka browser saya ya. Oh, bentar, masih loading ternyata. Ini nggak tahu jaringan saya atau gimana. Mana ini? Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke website ini ya, Profits. Silakan untuk downloadnya, Bapak Ibu silakan masuk ke website ini. Langkah-langkahnya gimana? Ntar, saya tuliskan aja ya. Kalau ada pertanyaan di kolom Q&A ya, jangan di chat ketumpuk. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan di Q&A, kalau kita komunikasi, kita di kolom chat. Gitu, guys. Setuju, guys? Biar nggak ketumpuk. Oke. Nah, ini saya matikan dulu chatnya. Saya kirim linknya. Nah, linknya nanti silakan Bapak Ibu catat atau copy, terserah. Link untuk download aplikasi, salah nulis saya. Aplikasi Profits Desktop. Nah, tuh, saya tulis di kolom chat ya. Di kolom chat saya tulis, silakan di copy linknya ataupun dicatat nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa praktek atau mau praktek sekarang juga nggak apa-apa, boleh, bebas. Oke? Saya hitung 10 detik, silakan catat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya hidupkan lagi chattingnya. Oke, siapa yang sudah mencatat? Silakan tulis sudah. Sudah saya hidupkan lagi ya chatnya. Tadi saya matikan biar nggak ketumpuk. Oke. Oke. Sip. Jangan lupa chatnya diubah ke all attendant and panelist, all panelist and attendant kebalik. Oke. Oke, yang terlambat nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat. Kita baru mulai. Oke. Kita sudah masuk ke aplikasi, ke website Profit. Nah, di sini di atas kanan ada menu download. Oke. Ada menu download di atas. Silakan Bapak Ibu klik saja, klik satu kali. Nah, nanti akan turun ke bawah, diarahkan ke bagian downloadnya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Karena Bapak Ibu inginnya install di desktop, silakan Bapak Ibu pilih yang desktop. Oke, klik aja yang desktop. Silakan, saya tunggu. Barangkali yang belum install ya, silakan klik bagian ini, yang link desktop ini diklik aja, nanti akan download. Silakan nanti kalau sudah download, silakan diinstal. Oke? Nah, ada pertanyaan yang sering muncul pertanyaan, Mas, ini kok disuruh install .NET Framework? Ya. Nah, cara installnya gimana? Silakan Bapak Ibu masuk ke website ini lagi, ya. Di website ini, di scroll ke bawah dikit seperti ini. Nah, di sini ada support aplikasi, kelihatan ya? Support aplikasi. Silakan Bapak Ibu download ini .NET Framework 4.8. Oke, silakan Bapak Ibu download .NET Framework 4.8 sesuai yang ada di websitenya Profit. Oke. Nah, nanti silakan Bapak Ibu install juga. Nah,
Nanti kalau nggak ada trouble, berarti sudah selesai, sudah bisa digunakan. Oke. Kemudian, apabila Bapak Ibu ada kendala dalam penginstalan, tenang, nggak usah khawatir. Untuk tim tim Pintraku Sekuritas punya tim IT sendiri yang siap melayani Bapak Ibu ketika penginstalannya error. Nah, kan sering tuh, kemarin kan banyak yang komplain, Mas ini error, terus bilang ke Mbak admin, ini error ini ketika update trouble, kemudian ini Windows saya Windows 7, kok nggak bisa? Sebenarnya bisa, ya sebenarnya bisa, cuma nanti butuh beberapa bantuan dari tim teknis. Itu tim teknisnya gimana ngubunginya? Tenang, di sebelah kanan atas ini ada kontak, ya kontak ya kelihatan, Bapak Ibu klik saja. Nah, kita cek. Nah, ini ada kontaknya. Nah, ini ada kontaknya dari Pintraku Sekuritas ya. Silakan dibaca sendiri. Saya nggak bacakan. Nah, ini bisa nanti akan dibantu secara online. Silakan kirim aja ke email cs@pintrakusekuritas.com. Oke? Kemudian kalau pengen telepon bisa, tapi kayaknya jangan telepon. Ya, saya kurang tahu juga. Tapi yang sering direspon itu melalui email. Itu cepat kok, nggak sampai 2 hari, paling 1 hari lah. Ya, sabar, pokoknya bersabar aja. Karena yang konsultasi juga nggak 1 orang, karena banyak seluruh Indonesia. Gitu. Nah, ini ada masukan dari Bapak Dianto Ali. Nah, masukan bagus nih dari Bapak Dianto Ali. Yang update-nya error, di-uninstall dulu aplikasi yang lama, kemudian install lagi versi yang baru nih, bagus. Jadi bagi Bapak Ibu yang error ketika update, itu nggak usah khawatir, silakan di-uninstall dahulu. Ini pengalaman dari Bapak Dianto. Di-uninstall dulu aplikasinya, kemudian install lagi versi yang baru. Tinggal di-download ulang. Gitu, oke? Oke, nah sekarang kita, karena ini sudah saya jelaskan downloadnya di mana, dan kontak tim teknisnya di mana, sekarang saya coba praktek login. Oke? Nah, karena ini saya sudah login, saya logout dulu. Benar. Oke. Oke, saya share screen lagi. Oke, kelihatan ya? Ini login. Login untuk Profit Desktop. Kelihatan nggih? Baik. Loginnya gimana? Silakan Bapak Ibu masukkan yang tadi, yang rek. Oke. Rek underscore username-nya yang syariah dimasukkan. Misalnya saya ini akun untuk percobaan. Kemudian seperti ini. Kemudian silakan dimasukkan passwordnya. Passwordnya yang default ya. Defaultnya. Oke. Silakan masukkan passwordnya yang default, password awal yang sebelum Bapak Ibu ganti itu. Pasti kan Bapak Ibu nih hobinya ganti-ganti password. Ya saya nggak tahu lah, masing-masing orang beda. Silakan kalau sudah seperti ini, klik aja login seperti biasa. Nah, tinggal tunggu prosesnya. Kalau baru menginstal, biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 1 sampai 2 menit. Oke? Ke close. Nah, ini sudah kebuka nih. Saya share lagi. Kelihatan nggih? Nah, di sini ada penjelasan akun reguler ini hanya dapat ini atas nih. Di atas ini loh, yang warna biru, tulisannya kuning. Akun reguler ini hanya dapat digunakan untuk menjual saham yang dikeluarkan dari daftar efek syariah. Jadi di akun reguler ini Bapak Ibu nggak bisa beli, bisanya ngejual saham-saham yang didepak ya, dikeluarkan dari list saham syariah Indonesia gitu. Oke? Nah, di sini fungsinya apa nih? Seperti yang saya jelaskan tadi, ini seperti yang saya jelaskan di whiteboard saya. Nah, ini tadi fungsinya apa ini ya fungsi ya? Fungsinya akun reguler
untuk pantau pergerakan saham. Ya, kita bisa pantau pergerakan harganya mau kemana, itu bisa kita pantau. Oke, kita lanjut lagi. Cara pantaunya gimana? Tinggal ketikkan aja kode sahamnya apa. Oke? Nah, misalnya Antam, seperti ini, Antam. Kita bisa pantau, ini real time ya. Kalau di order book ini real time. Jadi geraknya lebih enak nih kita lihatnya daripada di HP. Di HP kan cuma bisa ordernya lihat satu, tampilannya segitu. Kalau ini bisa banyak. Oke, ini. Nah, ini untuk order book ya. Order book silakan nanti dicek lagi. Ini ada belot, bid, over, olot. Ini sudah ada di materi TOPS, di materi penjelasan tentang profit, apa itu, aplikasi profit. Aplikasi profit itu sudah dijelaskan ya. Ada videonya. Ini saya refresh, review materi. Review materi. Oke, kita review bentar boleh ya? Kita sambil nunggu Bapak Ibu yang mau login nih. Yang login belum bisa. Mungkin passwordnya lupa atau apa. Pasti ada. Nggak satu, dua, pasti banyak. Oke, kita sambil nunggu. Oke, sambil nunggu saya jelaskan lagi. Di sini ada preview. Ini ya, kita fokusnya yang saham Antam dulu. Ada preview, artinya apa? Preview ini harga saham di hari sebelumnya, di hari perdagangan sebelumnya, yaitu di hari apa? Jumat ya. Jumat kemarin saham Antam penutupan itu di harga 2.320. Ya, jelasnya gitu. Jadi nggak usah bingung. Kemudian untuk open sebelah kanannya OP, open ini harga pembukaan hari ini. Jadi pagi tadi pembukaannya di 2.350 itu. Kemudian untuk high low-nya ini tertinggi high, harga saham tertinggi yang tercapai hari ini mencapai 2.370 dan harga terendah hari ini mencapai 2.340. Jadi penjelasannya lengkap di sini. Jadi nggak usah bingung. Nah, kemudian ini satu hal penting nih, silakan Bapak Ibu catat ya. Ini yang namanya kita kupas menu dan aplikasi yang jarang dipakai, jarang diketahui Bapak Ibu. Ini saya jelaskan ya, ini satu nih. Nggak tahu ini satu atau keberapa, pokoknya saya jelaskan aja lah. Oke, saya jelaskan, silakan Bapak Ibu catat ya. Di sini saya nggak nyatat. Kalau minta catatan ke saya nggak nyatat. Saya jelaskan apa yang mau saya jelaskan, oke? Oke? Alon-alon. Siapa? Ini sudah pelan-pelan, Pak. Silakan nih, Bapak Ibu fokusnya ke yang satu ini. Nah, saya gambarkan aja ya. Gambar apa kotak? Kotak aja. Semoga kelihatan. Strap. Nah, warna hijau. Oh, warnanya kok hijau, nanti nggak kelihatan. Saya tebelin lagi warna merah. Nah, kelihatan ya? Yang saya kotain nih. Saya kotain. Kelihatan nggak? Yang saya beri kotak hijau sama merah ini, kelihatan nggak? Di sini ada AV atau average atau rata-rata. Artinya apa? Ini perlu Bapak Ibu ketahui dan sebagai pegangan ya. Artinya apa? Artinya saham Antam dari pagi pembukaan tadi jam 9 itu harga rata-ratanya berada di 2.352. Nah, paham ya? Yang tanya harga rata-rata. Nah, ini bisa dibuat patokan bagi Bapak Ibu yang hobinya trading harian. Nih, saya kasih kisi-kisi lagi. Nah, selamatlah pokoknya yang hadir pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang hobinya trading harian, karena style masing-masing orang berbeda, ini bagi yang hobi trading harian, bisa dipantau. Hari ini saham Antam pergerakannya rata-rata di 2.352. Artinya apa? Dia masih mendekati harga saat ini, mendekati market price. Nah, saya angkat lagi. Ini MP. Ini MP. MP.
MP-nya jangan beli dulu. Kok dikit-dikit langsung beli. Nah, sabar saya jelasin dulu. Ini bukan untuk beli ya. Ini sebagai untuk care aja. Jadi ketika harga average rata-rata orang membelinya itu average baik membeli atau menjual, pokoknya perdagangan hari ini itu di harga 2.352. Sedangkan market price-nya harga saat ini 2.350. Artinya apa? Ini sangat liquid. Kenapa saya bilang sangat liquid? Karena banyak orang yang membeli dan banyak orang yang menjual juga. Jadi konsisten. Harga benar-benar dijaga. Kemarin kan ada yang tanya, Mas, penjelasan price mover. Ada yang tanya itu, saya catat. Ya, kemarin ada yang tanya price mover. Barangkali beliau ada di sini, saya lupa namanya siapa. Penjelasan price mover. Price mover, penggerak harga itu nggak ada yang namanya bandar. Mungkin ada yang beranggapan, oh ini bandar menggerakkan harga. Tapi sebenarnya bukan bandar, tapi hukum jual beli. Ada permintaan, ada stok, dan ada yang ingin beli. Oke? Nah, kita lihatnya gimana kalau di market saham ini, lihatnya mudah, tinggal AV price-nya sama MP-nya aja. Cek. Nanti kalau pergerakannya kayak gini, stabil ini, ya berarti ini masih bertempur antara pembeli sama penjual. Kita nggak bisa nyimpulkan. Gitu, nah, kemudian apakah kita harus membeli? Bukan harus membeli. Apakah kita boleh membeli? Membeli sekarang. Ini bagi yang trading harian atau scalper. Ya, ini saya bilang scalper ya. Bagi ini pasti banyak lah yang scalper, yang menitan dan sebagainya. Kalau scalper ya boleh-boleh aja digunakan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya satu. Pastikan AV price-nya ya, AV price-nya di atas MP. Oke? Ini satu. Ini kalau ini bukan untuk beli ya, bukan untuk beli. Ini bukan untuk beli. Nanti salah pengertian. Ini bukan untuk beli, tapi untuk care aja, untuk mantau harga. Itu. Kan kemarin tanyanya price mover. Ya, sekarang saya jelaskan bagaimana cara memantau harga itu. Memantau harga saya tuliskan aja ya, biar nggak bingung. Saya share. Ini tadi udah ya, clear ya. Saya bersihkan dulu. Oke. Nah, tulis ulang. Pantau harga saham. Nah, pantau harga saham berarti cek AV price di saham tersebut hari ini. Oke. Yang pertama, cek AV price-nya. Oke. Yang kedua, cek MP atau harga saat ini. Kemudian yang ketiga, pantau dan pastikan harga masih di bawah AV. AV price. Oke, masih di bawah AV price. Kenapa? Karena ada yang tanya, banyak yang tanya, kenapa Mas kok kita pantau, kok kita harus melihatnya tuh harganya masih di bawah AV price? Tentu, pastinya ini sahamnya yang saham bukan saham gorengan ya. Sahamnya syaratnya, saya tulis dulu pantau harga saham. Syarat market cap medium. Nah, ini syaratnya nih. Nanti belinya di saham-saham yang gorengan yang kecil-kecil, bahaya juga nanti. Pantau dan pastikan harga masih di bawah price. Kenapa? Karena harga yang diperdagangkan
masih di atas apabila beli di bawah AV Press, maka kita dapat harga lebih terjangkau. Nah, ini tanya, kenapa Mas kok kita pantau AV Press-nya? Ya, karena kalau ini cuma pantau ya, bukan beli. Tapi saya tulis beli, biar bingung Bapak Ibu. Kalau bingung saya suka. Nanti dari bingung nanti pasti praktek. Kalau nggak bingung nggak praktek nanti. Ya, AV Press-nya dipantau aja. Kalau di bawah berarti aman, stabil. Dan ini bentuknya apa? Oke, kesimpulan. Nanti ada kesimpulan. Nah, ini kan pantau harga ya, pantau harga. Kesimpulan apa? Akan terbentuk MA, moving average. Nah, Bapak Ibu kan sudah terbiasa ya dengan indikator moving average. Nah, moving average itu terbentuknya gimana sih? Kan banyak tanya, ini indikator asal pakai tapi nggak tahu asal usulnya indikatornya dari mana, betul nggak? Ini Bapak Ibu pakai indikator misalnya moving average, tahu nggak dari mana itu terjadi? Nah, saya yakin pasti banyak yang belum paham. Kok kita bisa terbentuk ya harga rata-rata? Nah, kenapa? Nah, caranya ya ini tadi, ini salah satu cara. Apakah ini 100% berhasil? Tidak, karena analisa nggak ada yang 100% berhasil. Pasti ada persentase kesalahan. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk pantau harga saham yaitu membentuk moving average. Itu. Jadi pergerakannya akan terlihat nanti. Hari ini misalnya closing ya, nanti kelihatan. Ketika jam 3 sore market closing akan kelihatan berapa aja misalnya saya plus malah. Nah, ini kan sudah berubah. Jadi 2351 ini kan berjalan terus. Nanti kelihatan hari ini saham Antam rata-rata harganya itu berapa kelihatan. Jadi enak kita besok pagi kita pengen misalnya beli saham Antam bisa ngecek lagi. Oh, kemarin loh segini. Kemarin ini rata-ratanya segini. Berarti orang-orang atau pembeli saham Antam dia masih punya barang atau punya saham di harga atas. Kalau saya beli di bawah, pastinya saya untung. Gitu. Paham ya? Semoga Bapak Ibu paham lah apa yang saya omongkan. Ini saya jelaskan ya bahasa awam lah. Jadi saya nggak pakai bahasa orang yang di trading-trading yang expert-expert ya. Saya pakai bahasa awam. Jadi ibaratnya harganya orang, harga di pasar itu, harga milik orang itu masih tinggi. Misalnya masih 2.000 nggih. Masih 2.000. Harganya masih 2.000. Kemudian saya beli kebetulan dapat harga yang lebih murah, misalnya 1.500 ya saya belilah. Kita tahu, yang penting kan kita tahu orang-orang punya harga di tinggi gitu. Dan pastinya sahamnya jangan saham gorengan. Kualitasnya bagus kalau barang di pasar tuh kualitasnya bagus ya. Hajar lah. Gitu, oke? Yang belum paham masa belum paham? Padahal saya jelaskannya mudah loh. Nah, baik, ini saya share lagi kesimpulannya tadi. Mana tadi? Ini kesimpulannya, silakan di screenshot atau tulis. Oke? Jadi untuk satu hal ini sebenarnya bukan indikator ya, nggak ada yang bilang ini indikator. Ini cuma tambahan aja bagi Bapak Ibu yang bingung bisa dipakai. Dan ini ya soalnya biasa saya gunakan juga untuk pantau saham yang pergerakannya menggila. Yang dalam satu hari geraknya sampai 25%. Sampai arah. Saya cek. Nah, caranya ini. Saya kasih tahu lagi ya. Misalnya hari ini ada saham yang arah, auto reject atas. Sudah mentok naiknya.
Nih, saya contohkan. Enak kita praktek. Saya bingung juga jelasinnya kalau ini. Karena kita cari yang saham. Share summary. Oke, kita cari saham yang kenaikannya tinggi. Nyangkut. Enggak, loading. Nah, nih ada yang saham. Kita skip yang waran ya. Kok balik lagi, benar. Kita skip yang waran. Kelihatan ya ini share summary. Share summary saya kelihatan ya. Misalnya nih, ini ada saham Koni, ada saham Games. Ini saya nggak ngecek ini syariah apa enggak ya, karena ini kan akunnya reguler, jadi campur. Ini cuma contoh aja. Masa nggak kelihatan? Ini nih. Ini Koni. Ini perubahannya 24%. Oke, kelihatan ya? Oke, kita cek sekarang di order book. Order book, kita tulis saja Koni. Enter. Nah, ini kelihatan nih. Saham Koni hari ini naik 24%. Ya, hampir 25% lah, mentok lah, sudah arah dari ke atas. Nah, ini kita kelihatan di sini ada AV-nya, AV price-nya. Nah, AV price-nya langsung di 1578, sedangkan harganya mentok di 1580. Berarti apa? Berarti yang jual sedikit, rata-rata semuanya beli. Oke, rata-rata semua beli. Kemudian harganya ya mendekati harga ini, yang jual sedikit. Nah, sekarang kita cek yang beli di harga berapa aja kan? Pengen ngecek. Nah, ini nge-freeze kalau saya buka aplikasi ini. Nggak bisa. Nah, kelihatan ya ini ya, yang bawah ini loh. Yang bawah ini ada beberapa saham dan volumenya cuma dikit. Cuma totalnya 321. Oke, cuma dikit, jadi orang-orang langsung beli di atas, jadi harganya naik. Nah, sekarang kita coba saham lainnya, yaitu saham Gems. Nah, ini hampir sama juga. AV price-nya di atas, dimentok di harga terakhir. Kenapa? Karena mereka langsung beli di harga paling atas. Ini ya, keterangannya. 7 kali pembelian dengan volume total 228. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada yang ngechat saham Pegas. Nah, cek juga. Nah, saham Pegas nih. Rata-rata perdagangan hari ini ada di AV price-nya di 1230. Sedangkan harga sekarang 1225. Oke, berarti pasukan jualnya lebih tinggi daripada beli. Tuh, jadi bisa dipantau dulu. Dipantau terus. Oke. Kemudian, nah ini ada yang nulis LPPF. Ini kita cek satu, kita pantau. Wah, ini sudah mau ARB, auto reject bawah untuk LPPF. Nah, ini kan kelihatan LPPF. Average orang di luar sana punya saham LPPF ini rata-rata atau harganya di 1876. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur beli di harga 1855 misalnya ya, saudara beli di sini. Tenang aja, di sana itu masih banyak yang beli di atas. Ya, maksudnya gitu. Jadi nggak usah terlalu bingung. Masih banyak yang beli di atas, masih punya barang, punya saham itu di harga yang tinggi. Jadi ibaratkan saham ini tuh kayak ya barang-barang yang dijual di pasar seperti telur atau apa gitu. Misalnya kalau HP ya boleh diibaratkan HP gitu. Jadi nggak ada kata sahamnya hilang, itu nggak ada. Asal sahamnya saham beneran ya, bukan warrant.
Kalau waran tuh beda lagi. Waran kan masih saham apa ya? Masih pra saham. Saham masih persiapan. Kalau hilang ya hilang beneran. Itu nggak ada surat-suratnya juga. Oke? Oke, ini penjelasan untuk AV Press ya. AV Press ini satu item yang jarang dilihat oleh Bapak Ibu. Padahal ini penting. Ini untuk pantau. Ini. Betul, ini AV Press-nya perhitungannya dari perdagangan hari ini. Perdagangan mulai detik 01 di jam 9. Jadi bukan 1 minggu atau 3 hari dan sebagainya, bukan. Ini perdagangan hari ini saja khusus. Oke? Kita lanjut materinya, punya cukup ini untuk AV Press karena masih banyak ini yang harus saya jelaskan. Baik, kalau di HP itu juga bisa kok. Kalau di HP silakan Bapak Ibu buka di order book ya, di aplikasi Profit Anywhere order book. Silakan nanti di sana juga ada AV Press-nya juga sama. Nggak usah khawatir, sama kok ini. Tampilannya sama, cuma ya ini di laptop. Kalau Bapak Ibu yang pakai HP ya berarti di HP gitu. Oke? Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini kalau saya buka banyak, lemot laptopnya. Ini saya kembalikan ke asal. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita kupas satu menu lagi. Nah, kita kupas satu menu lagi. Mohon fokus dulu ya materi. Yang tanya silakan di Q&A, pasti saya jawab nanti. Oke? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menu. Ini nih, secret menu nih. Menu yang mungkin Bapak Ibu jarang pakai ya. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut ke menunya. Bapak Ibu di sini kalau analisa chart atau buka grafik itu pakai apa? Saya pengen tanya dulu. Saya pengen tanya dulu. Ayo tulis. Saya pengen tanya dulu. Pakai aplikasi apa? Investing, RTI, Profit Desktop. Oke, RTI, chartnya Profit. Nah, baik. Sepertinya sudah ada beberapa yang tahu ya. Oke, stop. Baik, kita lanjut. Oke, udah banyak ngechatnya ketubuh. Baik, di aplikasi Profit Desktop ini kita juga bisa buka chart. Jadi Bapak Ibu nggak usah buka investing lagi. Ya, kalau pengen buka investing.com juga boleh, nggak ada larangan. Tapi di aplikasi Profit ini juga ada, yaitu Bapak Ibu silakan klik aja di bagian menu market info ya. Market info atas ini, market info klik aja. Loading. Nah, di sini di bawah ada chart. Ya, klik aja chart, klik aja. Nggak usah ragu ya kalau klik aplikasi ini. Nggak meledak kok. Bentar. Malah hilang dia. Mana aplikasi saya? Nah, nih. Ini nggak meledak, tapi aplikasi saya close. Bentar. Setelah pencet saya kayaknya. Bentar. Saya coba login lagi. Zoom. Oke, saya ulangi ya. Masuk di bagian market info. Nah, lemot ada running. Market info di bagian bawah ada chart. Oke, klik aja chart. Tunggu bentar.
Nah, di sini di chart ini sudah ada tampilannya sama persis seperti TradingView, seperti RTI, seperti investing.com. Tinggal diperbesar aja, perbesar. Nah, klik 2 kali lah. Nah, tampilannya kan sama ya, seperti ini. Tampilannya sama. Jadi dalam satu aplikasi, Bapak Ibu bisa gunakan chartnya juga. Misalnya Antam seperti ini. Nah, di sini Antam sudah bisa tampil tampilan seperti ini. Indikatornya juga sama-sama lengkap, indikatornya banyak. Oke? Silakan Bapak Ibu bisa gunakan fitur chart ini. Ini jarang digunakan, soalnya kami kan biasanya menganjurkan pakai investing.com karena kemarin belum ada update dari Fintraco. Karena sekarang sudah ada update dari Fintraco dan tugas kami menyampaikan, akhirnya kita sampaikan juga di sesi ini. Ini sudah ada menu chart sendiri, jadi ini gratis ya, nggak berbayar aplikasinya. Tinggal diinstal aja, asal punya RDN Fintraco. Gitu. Oke, seperti ini. Ini mau tarik garis juga bisa seperti ini. Oke, ini menu chart ya. Udah berapa tadi yang saya jelaskan? Saya nggak hafal. Bagi yang belum bisa menampilkan chart seperti ini, silakan aplikasinya diupdate. Karena ini update baru dari Fintraco. Dan harus update. Oke, kalau pengen tampilannya lancar, pakai yang Windows 10. Itu ya gampang lah install. Cara installnya juga kan ada di internet banyak. Cara install Windows 10. Kalau masih Windows 7 ya, Windows 7 tinggal diinstal aja yang Windows 10. Simple kok. Oke, ini saya kembalikan lagi, bentar. Nah, ini kan nggak bisa nge-close ya, cara nge-close-nya gimana? Gampang, nggak balik aja outerbook. Ya akan mengecil lagi. Oke, ini untuk chart ya, menampilkan chart di aplikasi profil desktop. Saya ulangi lagi caranya, saya ulangi satu kali lagi. Caranya masuk di bagian market info, diklik aja ini ya. Di atas market info, diklik, pilih menu chart. Maka akan muncul chartnya langsung. Delay-nya cepat kok ini, loading-nya cepat. Nggak kayak di investing, di TradingView kan agak lama ini loading-nya. Ini cepat loading-nya. Mantep lah pokoknya. Oke? Sudah? Nah, saya baca chatnya. Nah, silakan tuh, ada yang bantu. Di market info. Yang ketinggalan nggak usah khawatir, ini saya rekam. Ini saya rekam, nanti saya upload di grup fraternity. Insya Allah kalau nggak sore ini, besok siang udah clear, udah terupload. Oke? Baik. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada yang tanya. Bentar, sebelum saya lanjut ya. Tadi sudah saya jelaskan. Misalnya nyangkut. ini tadi saya pertama nyoba nyoba fitur chart ini juga saya bingung. Ketika Bapak Ibu full screen gini ya, kan nggak bisa keluar ya. Betul nggak? Keluarnya gimana? Nggak tahu caranya. Nggak usah bingung. Di sini ada menu Windows, diklik, pilih aja yang order book. Klik order book, klik aja. Nah, nanti otomatis dia mengecil lagi. Ya, kecil lagi. Nah, nanti kembali ke tampilan awal seperti ini. Oke? Itu nggih, tadi ada yang tanya soalnya. Kalau nggak saya jawab, saya dosa. Oke. Nah, kalau bisa di-save atau tidak, silakan Bapak Ibu coba. Itu tugasnya Bapak Ibu mencoba. Saya cuma jelaskan, saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Karena kalau nggak saya sampaikan, saya berdosa. Karena ilmu harus berbagi. Itu nggih. Oke, ini jam 10 ya, sesuai janji saya, kita setiap 30 menit, mungkin saya tadi lupa, 30 menitnya lupa Q&A, nggak apa-apa. Saya lanjut ke kolom Q&A. Untuk grup fraternity nanti saya share ya. Grup fraternity nanti saya share di grup TOPS yang
Telegram, nanti saya share di akhir sesi. Tenang, nggak usah khawatir. Oke, kita masuk ke bagian Q&A. Saya stop screen dulu. Oke, sebelum kita ke Q&A, siapa yang merasa ada ilmu baru atau tambahan materi baru di pagi hari ini? Yang baru masih setengah jam berjalan ya? Ini setengah jam berjalan, masih ada banyak waktu. Ini saya selesaikan, materi saya selesai lah. Saya sudah siapkan materi. Tapi kok waktunya sepertinya kurang. Oke, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke Q&A. Terima kasih responnya. Kita masuk ke Q&A. Bentar, saya baca-baca dulu. Ini pertanyaannya saya screen lagi ya. Saya cari yang sekiranya perlu dijawab. Nah, yang saya pilih dulu pertanyaannya. Baik, ada yang tanya nih. Apa yang membedakan akun reguler sama akun syariah? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Saya jawab pertanyaan yang sering muncul aja, biar sekalian jawabnya ya, nggak ngulang-ngulang lagi. Bedanya apa? Nih, saya contohkan kalau di Profit yang desktop ya. Kalau di Profit desktop, untuk akun yang reguler, warnanya pasti warna biru, seperti ini. Ini di sini nggak ada yang buta warna kan ya? Ya, semoga aja normal semua ya. Ini saya pakai yang normal aja. Ini warna biru. Ya, saya jelaskan, ini warna biru tampilannya ini loh. Warna biru artinya reguler. Dan reguler pasti ada tulisannya penjelasan nih. Akun reguler ini, nah, bla 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 bla, ini akun reguler. Kalau akun syariah, nah, saya coba ya, saya login akun syariah. Bentar, mau tunggu sebentar, saya login dulu. Saya share juga lah. Nih, kalau akun syariah, loginnya tinggal dihapus saja reguler. Misalnya, kalau pengen buka di laptop ya akun syariahnya boleh. Larangan. Nah, kalau gini akun syariah, nanti warnanya jadi warna apa? Kita cek. Kan kalau nggak praktek, nanti nggak tahu. Kekus lagi. Bentar ya. Entah, coba. Nih. Masih loading ini. Bentar, masih loading. Warnanya masih biru. Bentar ya. Saya coba login lagi. Ini laptopnya maklum. Udah tua. Laptopnya minta adik. Nah, saya login. Oke. Nah, ini baru bisa. Nah, untuk akun syariah, warnanya akan hijau seperti ini. Dan di atasnya ada tulisannya Profit Syariah. Kelihatan ya? Oke, Profit Syariah. Sudah kelihatan? Jadi nggak usah bingung. Profit Syariah. Tadi sudah menjawab ya Pak? Bapak Rahmat tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi. Dari Bapak Mahmud Naim. Nih, Bapak Mahmud Naim. Misalnya sudah terlanjur daftar profit reguler, terus mau dirubah ke syariah, bisa nggak? Kalau ini bisa ditanyakan langsung ke grup open akun ya Pak. Grup open akun RDN atau langsung hubungi Mbak Rikma. Di open akun RDN itu ada Pak Fajar sama Mbak Rikma.
silakan di-chat aja ke admin Pintrakunya. Nanti akan dibantu masalah penjelasannya mau ubah ke syariah. Harusnya sih bisa gitu ya Pak. Oke Bapak Mahmud Naim. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari hilang orangnya, nggak ada namanya. Saya skip kalau ada namanya. Ini dari Ibu Nancy. Dari Ibu Nancy Yuliana. Ibu Nancy, kalau menggunakan MacBook gimana cara downloadnya? Terima kasih. Baik Bu Nancy, untuk user yang menggunakan MacBook untuk saat ini belum ada. Dari Pintraku sekuritasnya belum ada aplikasinya. Insya Allah dalam pengembangan. Nanti apabila sudah ada update, ya ini udah lama sih kita mengajukan juga, Hilaf Academy sudah mengajukan juga untuk diadakan aplikasi yang di Mac. Tapi kenyataannya masih belum juga. Ya udah kita hanya bisa bersabar. Itu gitu. Jadi untuk pengguna Mac belum bisa untuk desktopnya, desktop tampilan laptopnya atau Mac-nya. Tuh. Jadi ditunggu saja Bu. Nanti kalau sudah ada update pasti kami beritahu. Dan juga nanti ada pemberitahuan dari Pintrakunya juga melalui email biasanya. Itu gitu. Kemudian dari Bapak Muhammad Kamim Tohari, kalau akun saya dari Januari belum jadi dan masih ada masalah di KTP. Oh, baik. Untuk masalah KTP, silakan Bapak, misalnya KTP-nya sudah benar, tapi dari Pintrakunya ditolak. Mudah Pak. Bapak silakan ke Dukcapil, ini dari pengalaman ya, ke Dukcapil, minta surat rekomendasi atau rujukan. Jadi surat yang mengatakan bahwa datanya sudah benar. Nanti ada keterangan, nanti bisa di scan dan dikirim ke email Pintraku ya, nanti akan diproses, dilanjutkan prosesnya. Mudah kan Pak? Cuma itu aja, nanti akan dibantu kok oleh pihak Pintraku. Soalnya kan masalahnya bukan di Pintrakunya sebenarnya. Pintraku kan melayani akun untuk trading dan sebagainya, akun untuk rekening dana nasabahnya kan kita ke bank untuk BSM ya, Bank Syariah Mandiri yang sekarang gabung jadi BSI, itu butuh identitas lengkap dan identitasnya itu sangat strict lagi, jadi nggak bisa asal-asalan bikin gitu. Jadi kita benar-benar diawasi juga oleh OJK gitu. Jadi untuk masalah KTP ini sangat risk ya, harus benar-benar ada dokumen pendukung juga kalau KTP-nya bermasalah gitu nih Bapak. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada yang tanya lagi Ibu Marlina. Marlina Lena. Untuk Windows-nya Windows 10, Bu. Windows 10 speknya ya mendukung lah. Pokoknya ada kok di websitenya. Nanti di website itu Ibu cek aja, nanti syarat minimalnya ada semua insya Allah. Oke, Ibu. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, dari Bapak Zainal Dudi. Bapak Zainal Dudi, Assalamualaikum. Untuk aplikasi Profit Desktop, apa bisa analisa teknikal yang tarik garis? Bisa, Pak. Tadi sudah saya jelaskan, bisa Bapak menggunakan fitur chart yang ada pada Profit Desktop. Tunggu. Nanti caranya bisa diulangi lagi videonya, nanti saya kirimkan. Oke. Kemudian, ini oke. Oke. Baik, ini saya cari pertanyaan dulu. Nih, pertanyaan dari Bapak Suwarso Aji. Bagaimana cara mendapatkan password akun reguler? Karena lupa. Caranya bagaimana? Caranya mudah Pak. Bapak masuk ke email Bapak tulis aja password Pintraku. Gitu. Password Pintraku. Nah, nanti akan muncul semua. Nanti di situ akan ada laporan atau email balasan. Tapi kalau emang benar-benar lupa, emang kalau sistem baru Pintraku kan nggak menyebutkan password sekarang.
Kalau tidak menyebutkan password, silakan Bapak kirim email aja ke cs@pintrakussekuritas.com. Oke, nanti minta aja pengajuan ganti password. Nanti akan dibantu oleh pihak Pintraku. Itu ya, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Dianto Ali. Untuk menghilangkan delay 15 menit, ada menunya kah? Bukan menu ya, Pak. Jadi untuk bagi Bapak Ibu yang merasa delay 15 menit, oke, 15 menit delay, berarti real time access-nya belum aktif. Di sini apakah ada yang merasakan hal tersebut seperti Bapak Dianto Ali? Sedang delay 15 menit di aplikasi Profitnya? Siapa aja nih? Saya pengen lihat. Dah. Banyak juga ya yang ada ya. Baik, bagi yang masih delay 15 menit, pastikan hadir pada sesi sekolah pasar modal bersama IDX. Ini programnya gratis ya. Ini saya sekaligus saya jelaskan lagi. Program ini gratis, kami bekerja sama dengan Pintraku dan Bursa Efek untuk membantu Pak Ibu yang terkena delay. Ini akan mendapatkan gratis real time access, artinya yang delay 15 menit akan dihilangkan dan semuanya normal. Nah, ada 2 cara untuk mendapatkannya. 3 sih sebenarnya, 3 cara. Yang pertama, caranya yaitu berbayar. Berbayar untuk biaya bayarnya saya kurang tahu juga, nanti bisa tanyakan ke Pintrakunya. Bisa berbayar per bulan kalau nggak salah itu untuk mendapatkan akses. Kemudian cara kedua, yaitu Bapak Ibu minimal transaksi 15 juta per bulan. Ini minimal transaksi artinya bukan deposit ya. Transaksi maksudnya kita jual beli, misalnya hari ini kita beli saham Antam sejumlah 1 juta rupiah. Kemudian nanti sore jual 1 juta rupiah juga. Ambil cuan lah sekitar 100.000. Kemudian habis itu besok lagi transaksi juga. Berarti 1 hari terhitung 2 juta. Tinggal dikalikan aja 2 juta kali berapa hari untuk mencapai 15 juta gitu. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga bisa didapatkan secara gratis. Nah, ini yang gratis ini tadi syaratnya mudah, cukup ikut kelas yang sekolah pasar modal IDX. Jadwalnya bentar saya cek. Tanggal 28 berarti besok Rabu. Nih, bagi Bapak Ibu yang masih delay 15 menit bisa hari Rabu besok ikut. Saya tuliskan ya ini link untuk gabungnya, untuk mendaftar. Link gabung sekolah pasar modal syariah IDX realpen.ulm.academy.id. Itu saya kirim di chat link gabung sekolah pasar modal syariah. Bentar, gak keluar linknya ya. Nah, gitu, guys. Tulis lagi lah. Nah, itu sudah keluar. Lupa tadi. Lupa HTTPS-nya. Tuh. Sudah keluar ya. Nanti bisa diklik. Daftarnya nanti aja nggak apa-apa. Sekarang kita materi dulu. Oke. Silakan daftar di situ. Nanti hari Rabu pagi jam 6 pagi saya kirimkan remindernya. Pastikan daftarnya pakai akun email Google, pakai Gmail, jangan pakai Yahoo ya. Kalau Yahoo nanti nggak dapat akses. Saya pastikan nggak dapat akses, nanti komplain di grup. Nanti ya saya yang balas lagi. Boleh ikut sekali, boleh ikut berkali-kali, bebas karena gratis. Materinya dari pengisi materinya juga beda. Pastinya nanti ada tambahan-tambahan materi juga. Kalau yang ingin hadir, kalau yang sudah real time-nya aktif, nggak ada delay, nggak hadir juga nggak apa-apa, bebas. Jadi nggak ada paksaan ya. Kami berikan fasilitas lah. Oke, gitu nih Bapak Dianto Ali. Cadangkan. Kemudian dari Bapak Muhammad nih.
Bentar-bentar. Sebelum saya lanjut ke Q&A, ini ada yang tanya. Dari Bapak Dedi, syarat ikut kelasnya apa? Syaratnya cuma satu, Pak. Punya akun RDN Pintraku Sekuritas. Karena kan kita mengaktifkannya kan Sekuritas Pintraku, bukan sekuritas yang lain gitu. Syaratnya punya akun RDN. Udah nanti ngisi aja. Ngisi nanti itu ada dibutuhkan itu akun number, username, udah itu aja sama nama. Udah simpelkan cuma itu aja. Nanti ketika udah daftar, datanya nanti kami kirimkan ke Pintraku untuk diproses. Gitu. Dipastikan hadir kelasnya ya. Kalau enggak cuma daftar doang tapi nggak hadir kelas ya mohon maaf, nanti akan ditolak oleh Pintraku. Karena nggak ada hadir kok. Syaratnya kan hadir kelas. Gitu ya. Oke, kemudian saya jelaskan, ini Bapak Muhammad Nasif. Di HP nggak bisa ya Mas, dibuka yang kayak laptop. Mohon maaf Pak, nggak bisa tampilannya kalau kayak laptop gitu. Nggak bisa. Kalau catnya bisa, nanti ada menu catnya juga. Oke. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, saya lurusin ini dulu, punggung. Kita lanjut lagi ya. Q&A-nya ada yang nggak perlu saya jawab karena sudah saya jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang merasa pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa lihat video siarannya lagi ini. Ini saya rekam kok, tenang aja. Oke, sekarang kita kupas lagi menu. Ini menu-menu yang jarang Bapak Ibu pakai. Saya juga nggak tahu kenapa kok Bapak Ibu jarang pakai. Kebetulan bagus menunya. Nggak kalah sama yang di luar sana. Oke, kita lanjut. Saya coba buka PowerPoint sekarang ya. Kita lanjut lagi. PowerPoint saya mana? Nah, kelihatan nggak? Ini PowerPoint saya kelihatan nggak? Takutnya saya nggak kelihatan nih. Kelihatan nggak? Tenang, insya Allah kalau request materi nanti pasti kami bahas lah. Jangan sungkan untuk request ya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Baik, terima kasih responnya. Karena sudah kelihatan, saya akan jelaskan. Menu ini jarang dipakai. Mungkin ya hampir semua orang jarang melihat. Sekarang Bapak Ibu buka aplikasi Profit Anywhere-nya yang di HP ya. Yang di HP. Ini saya nggak bisa nge-share screen. Saya nggak tahu kenapa. Kadang bisa, kadang enggak. Kebetulan tadi pagi saya lama ya prepare-nya. Soalnya nggak bisa share screen. Jadi saya screenshot aja lah. Karena ada jamnya nih. Jam 9:09. Sudah mau mulai tapi nggak bisa share screen. Saya bingung sendiri. Jadi saya screenshot. Silakan Bapak Ibu buka aplikasi Profitnya. Profit Anywhere yang di HP. Kalau sudah buka, silakan chat sudah. Oke. Sudah buka belum? Pakai yang akun syariah ya. Pakai akun syariah. Login, saya login juga nih. Bentar. Bentar, saya matikan yang desktop dulu. Lupa, nggak bisa dibuka dua. Bentar ya. Saya juga login. Nah, tuh ada dari Bapak Rifki ya ini. Kelihatan namanya. Dari Bapak Muhammad Rifki kalau nggak salah. Ketutup namanya. Sebelum buka yang Anywhere, yang desktop tutup dulu, betul Pak. Oke, sudah buka semua? Sudah buka seperti ini? Halo, sudah ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Nggak bisa share. Ini. Coba. Nah. Oke. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu pilih menu ini. Bapak Ibu klik aja ya, ikutin saya aja.
Nih, kelihatan nggak? Di bawah ada market info. Kelihatan nggak? Market info nih. Market info. Bapak Ibu klik aja market info. Sudah? Market info. Kemudian di sini ada menu. Nah, ininya loh besar ya. Di sini ada menu news. Silakan dibuka, diklik aja, nggak usah takut-takut. Klik aja menu news. Oke. Nah, di news ini sudah banyak informasi. Bapak Ibu kan banyak yang minta. Sebenarnya ini secara nggak langsung kami di Level Academy juga sudah paham kok apa yang Bapak Ibu inginkan, yaitu rekomendasi. Ya apa iya? Ya apa iya nggak nih? Kan pengennya rekomendasi kan ya? Pasti banyak lah yang pengen. Ya, soalnya orang Indonesia ini nggak jauh dari kata malas. Malas untuk ini apa? Screening dan sebagainya. Jadi ada menu news di sini. Ini bukan rekomendasi ya. Silakan Bapak Ibu klik. Di situ ada banyak berita. Pastikan Bapak Ibu fokus yang hari ini tanggal 26, betul ya? Ini sedikit ada suara burung nggak apa-apa ya. Soalnya burungnya ini penyejuk. Biar fresh pikiran. Dia membantu. Kalau lagi buntu bisa dengerin burung. Oke. Nah, nggak boleh rekomendasi, betul. Tapi di sini news kita bisa gunakan untuk ngecek market ini bergeraknya kemana sih. Oke, sebelum kita berdagang, seperti judul kita sesi kali ini, yaitu apa judulnya? Saya sendiri yang bikin judul lupa. Apa? Persiapan sebelum berdagang di pasar modal ya, berdagang saham, ya, persiapan. Silakan setiap pagi Bapak Ibu bisa buka aplikasi Profit ini di bagian news. Ini di bawah sendiri ini kan ada update global economic calendar. Bapak Ibu klik, sama nggak? Update global economic calendar. Nah, ini saya pinggirkan dulu, tutupin misalnya. Yang ini nih. Kelihatan ya? Ada kan Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Nah, ini informasi ini langsung dari tim riset. Jadi dari Pintraku Sekuritas sendiri ini ada tim risetnya. Jadi mereka selalu menginfokan update-update. Contohnya update global ekonomi. Nah, di sini kelihatan kan ya, beberapa negara besar ini kelihatan ekonominya bagaimana, ekonominya gimana. Silakan Bapak Ibu cek masing-masing HP-nya. Kalau bingung cara bacanya nggak usah bingung, pokoknya Bapak Ibu tahu aja, ya. Saya infokan ini ada update. Nah, oke. Kemudian silakan kembali lagi masuk ke market info, masuk bagian news. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk di bagian yang ini atasnya. Ini saya unduh. Di atasnya ini ada CA reminder. Tes. Suara saya masuk kan? Aman kan ya? Aman kok suara saya. Saya ngetes juga soalnya di HP. Oke. Ada CA reminder, remind. Di sini ada corporate action. Artinya kebijakan perusahaan. Ya, betul ya. Saya bahasa Inggrisnya kurang soalnya. Apalah itu pokoknya CA, corporate action. Ya, aktivitas perusahaan apa namanya? Ya, itulah pokoknya saya bahasa Inggrisnya kurang. Di sini ada peringatan apa namanya? Pengingat bahwa hari ini 26 April tepat hari Senin ini ada event rapat umum pemegang saham Adaro ya.
Adaro Energi, Adro. Nah, ini sudah dijelaskan. Ini dari pagi-pagi sudah diinfokan seperti ini. Nah, efeknya apa? Sekarang kita cek. Silakan Bapak Ibu masuk. Ini dicek aja saham Adaro sekarang gimana nasibnya. Silakan Bapak Ibu cek masing-masing. Saya nggak nge-share ya, nggak share screen. Biar Bapak Ibu ngecek sendiri. Saham Adaro gimana pergerakannya? Nah, pergerakan saham Adaro ini dipengaruhi oleh rapat. Silakan Bapak Ibu cek lagi, rapatnya hari ini nih bahas apa? Apakah bahas income atau pemasukan perusahaan atau bahas apa? Silakan Bapak Ibu cek agendanya ya. Nah, kalau misalnya saham Adaro merah, kalau ini merahnya belum sampai 1% ya, berarti masih keadaan normal lah. Normal kalau Adaro kan saham dengan market cap-nya gede. Kalau dia turun 1%, 2% normal. Ya nggak normal kalau dia sampai turun hingga 5%, sampai 7%. Itu nggak normal, berarti ada hal yang aneh. Kok off? Ini suara sama gambar saya off kah? Enggak kan ya? Saya bingung ini. Kok banyak yang bilang off? Baik, ini dalam keadaan normal saham Adaro ini. Kalau ada yang bilang saham Adaro turun, saham Adaro anjlok, enggak. Adaro normal, turun 1%, 2%, naik 1%, 2% normal. Karena dia saham yang likuiditasnya tinggi. Maksudnya ya market cap-nya tinggi juga. Banyak peminat, jadi enggak anjlok saham ini. Kita cek lagi apakah ada berita yang negatif atau apa, cek lagi. Terus biasanya penentuannya itu nanti sore, ketika penutupan market jam 3 sore. Bapak Ibu cek saham Adaro. Dia melejit atau sedikit turun. Kalau melejit berarti ada good news ketika meeting atau ketika rapat umum ya, pemegang saham. Bapak Ibu kan nggak dapat undangan karena nggak punya sahamnya. Kalau Bapak Ibu punya, ya dapat undangan. Biasanya online kalau masa pandemi sekarang. Tapi kalau ada yang sudah ke TKP atau ke hotel, bentar, ini siapa ini kok? Mohon tidak nge-share seperti ini ya. Ini siapa namanya? Bapak Ibnu Sima atau Ibu Ibnu Sima, ini peringatan, mohon tidak share seperti ini. Nanti kalau masih dilanjutkan share seperti ini, saya kick. Enggak saya kick dari Zoom, saya kick dari grup. Karena tidak sesuai dengan ini etis. Oke, Bapak Ibnu Sima atau Ibu Sima. Terima kasih. Baik yang dapat undangan bisa hadir, kemungkinan online. Nah, itu tanya, undangan RUPS gimana? Nah, ini berarti belum pernah merasakan. Kalau belum merasakan, silakan dicoba merasakan. Beli saham yang mau RUPS. Ya, nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nanti dijelaskan oleh Mas Hasan di sesi selanjutnya. Sesi saya kali ini kita bahas ini dulu. Oke? Kita lanjut. Karena waktunya udah jam segini. Kemudian di atas sini juga ada namanya ini nih, morning call. Nah, coba Bapak Ibu klik. Coba Bapak Ibu klik yang morning call. Bagian morning call, silakan diklik. Itu isinya apa? Silakan Bapak Ibu baca sendirilah. Banyak itu kan ya. Morning call, artinya apa? Informasi dini, informasi pagi hari. Oke, informasi pagi hari. Sudah dijelaskan ini yang bisa bahasa Inggris, selamat. Kalau yang kurang lancar bahasa Inggrisnya juga saya ucapkan selamat juga karena informasinya pakai bahasa Inggris. Ya. Ini penjelasan tentang perdagangan. Ini perdagangan market global. Kalau saya lihat ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada S&P,
Kemudian ya banyak Nikkei, HSI, Shanghai. Silakan. IDX juga, IDX meningkat 0,38. Kemungkinan hari ini hijau, tapi kita cek nanti hijau apa gimana, nggak tahu juga. Oke, kemudian nah itu dari Bapak Hoiron Robi itu saya jelaskan global market. Nah itu nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan di tampilan layar saya, soalnya saya nggak buka. Ini emang saya bikin gini biar Bapak Ibu buka, biar praktek, nggak cuma melihat aja. Oke, jadi kan dibuka sendiri di HP-nya masing-masing. Nah, penjelasan banyak seperti ini. Nah, saya cek lagi. Oke, ini untuk news ya. Setiap pagi pasti Bapak Ibu akan dapat kiriman seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai patokan. Patokan, oh, market global hari ini geraknya gini ya. Berarti kira-kira saham yang berdampak apa aja? Misalnya saham batu bara misalnya. Terus minyak, oil berdampak. Kemudian cek lagi apa-apa, pastilah itu. Nggak jauh beda pergerakannya sama market global. Biasanya diikutin gitu. Karena nggak bisa dipungkiri seperti batu bara, terus minyak, gitu ya. Itu kan mereka jualnya kan di luar negeri, pakainya pasti US dollar. Nah, untuk uangnya US dollar pastinya. Dan pasti mengikuti harga global. Nggak mungkin dia bikin harga sendiri, harga Indonesia. Emangnya siapa? Gitu. Indonesia kan masih terpacu dengan global juga. Oke? Itu aja. Sampai siang ini siapa yang merasa dapat tambahan materi lagi? Mungkin materinya simple ya, saya mohon maaf materinya simple. Cuma itu aja. Mungkin ada yang bilang, wah Mas cuma itu aja saya juga tahu. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah tahu. Saya berarti tugas saya selesai. Saya kan menyampaikan apa yang saya tahu ke Bapak Ibu untuk sharing materi. Oke? Alhamdulillah. Bentar. Ini sebenarnya masih ada satu lagi yang akan saya share, cuma berhubung ini nggak bisa saya akses, nggak tahu kenapa. Padahal kemarin hari Kamis pekan kemarin tuh bisa saya akses normal, cuma sekarang nggak bisa. Jadi ya rezekinya Bapak Ibu pending. Nantilah di kesempatan selanjutnya nanti saya akan berikan. Ya pasti mantep lah, gitu ya. Kayaknya mantep untuk mendukung inilah screening kan banyak screen kemarin diberikan oleh Coach Dodi, saya tambahin lagi, oke? Nggak usah khawatir, pokoknya oh iya ini saya lupa menyampaikan, saya infokan kembali yang disampaikan oleh Coach Dodi kemarin waktu trading evaluation. Di sini yang hadir trading evaluation hari Sabtu kemarin siapa aja yang jam 1 siang kemarin, saya ingin lihat siapa aja yang hadir. Banyak juga yang hadir kemarin ya. Nggak apa-apa, terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, itu yang kemarin berhalangan hadir. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir atau yang baru bergabung, silakan bisa cek di grup Fraternity. Sudah saya uploadkan ulang. Ya, sudah saya uploadkan itu materi trading evaluation kemarin. Lengkap, nggak ada yang saya potong. Jadi nggak usah bingung materinya ini kok hilang. Nggak saya potong sama sekali kok. Lengkap. Oke? Baik. Itu aja sih. Berarti, oh ya, ini saya minta waktu 5 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin request materi, saya kasih kesempatan, silakan tuliskan di kolom Q&A. Saya kasih 5 menit. Ya, silakan dituliskan di kolom Q&A request materi apa yang ingin dibahas. Request materi apa yang ingin dibahas untuk di pekan selanjutnya. Nanti akan saya sampaikan ke tim. Untuk tim buatkan materinya. Biar untuk mempermudah Bapak Ibu. Gitu nggih. Jadi sesi ini sesi santai lah kalau saya. Kalau saya sesi santai. Kalau mungkin dengan tim yang lain sesi
review atau pembahasan ulang materi, kalau saya sesi santai. Oke. Oke, di kolom Q&A ya. Saya tunggu 5 menit sambil saya ini tegakkan badan dulu. Soalnya ini laptopnya mejanya kurang tinggi. Jadi agak nunduk dikit. Oke. Tulis di Q&A. Di Q&A ya. Saya catat kok, tenang aja. Saya hobinya mencatat masukan dari Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan ke tim. Di kolom Q&A jangan di chat ya. Di chat nge-lag saya, nggak bisa kebaca. Takut shiftnya ke-close. Kalau nge-close nanti susah. Nanti hilang semua orangnya. Oke, silakan. Masih ada waktu untuk nulis. Tulis saja apa aja yang pengen Bapak Ibu pelajari. Yang Bapak Ibu bingung, tulis saja. Nggak usah sungkan. Oke. Silakan tulis semua yang pengen Bapak Ibu pelajari. Ditulis di Q&A ya, jangan di chat. Di chat nanti ketumpuk sama ini responnya teman-teman yang lain. Ini ada suara ponakan juga, semoga nggak masuk. Kalau masih nggak apa-apa ya. Oke. Oke, sudah ya. Stop. Saya catat. Mulai saya catat. Udah, jangan ada yang nulis lagi. Nah, stop. Stop. Saya ini dulu. Udah, stop. Jangan nambah lagi. Nah, ponakan saya, usil. Bentar ya. Saya catat, saya copy dulu pertanyaannya. Oh, kok nambah lagi? Dah. Kok malah terus lagi, Mbak. Di kolom Q&A ya Bapak Ibu, jangan di chat. Oke. Sudah ada pertanyaan berapa nih masuk ini? Wah. Sudah ada request materi 38 orang. Ini sudah saya copy semua. Tenang. Oh ya, ada yang lagi masuk lagi nih. Ada 4. Enggak apa-apa, tenang. Saya ambil lagi. Oke, sudah saya catat semua. Nanti saya sampaikan ke tim ya. Nanti kita susun materinya. Insya Allah mantep lah. Oke. Oh iya, saya ingatkan kembali. Jangan lupa besok Rabu kita ada sesi sekolah pasar modal bersama EDIK untuk mereka salah. Untuk Bapak Ibu yang hadir, yang gabung atau yang sudah mendaftar, nanti punya kesempatan mendapatkan real time access. Ya, real time access ini ya kalau saya sendiri akan saya ajukan semuanya. Pokoknya yang mendaftar, yang mengisi data lengkap saya ajukan, cuma disetujui atau tidaknya tergantung pihak Fintraco dan Bursa Efek. Saya perwakilan dari Level Academy cuma bisa mengusahakan untuk bisa dapat real time aksesnya yang permanen. Ya, itu permanen ya. Insya Allah permanen lah. Soalnya saya sudah konfirmasi ke Pak Andri juga sudah permanen. Bagian sudah dapat real time akses. Oke. Jangan lupa hari Rabu jam 10. Hari Rabu jam 10. Ya semoga aja nggak ada pengunduran jadwal lagi. Gitu. Ya kita doa bareng-bareng lah. Semoga nggak ada pengunduran. Soalnya kan pengisi materinya juga bukan dari kami. Kalau kami ya ready aja. Kalau kami ya siap-siap aja. Kapan aja waktunya bisa. Tinggal kalau ini kan yang ngisi kan Bursa Efek. Kalau Bursa Efek kan kita menyesuaikan dengan mereka juga. Bursa Efek juga punya aktivitas. Itu nggih. Amin, semoga besok lancar lah sesi kita. Kemudian
Untuk ini, oh iya, saya lupa, mohon maaf. Saya hobi lupa, maaf. Ini bagi Bapak Ibu yang baru gabung, yang belum gabung ke grup fraternity, silakan mengajukan gabung ya. Ini saya tuliskan linknya, saya kirimkan ke grup untuk gabung ke grup fraternity. Nanti ada yang tanya, grup fraternity ini apa, Mas? Grup fraternity ini adalah kumpulan dari video-video rekaman materi kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di program TOS ini kan cuma 14 video materi ya, plus bonusnya 2. Di 16 video materi. Itu 16 materi pokok, materi utama. Namun untuk materi tambahannya insya Allah lebih dari berapa ya? 50-an video lah. 50-an materi, lebih lah. Itu bisa Bapak Ibu akses. Di sebenarnya ya kami 14 itu utama, tapi bonusnya lebih banyak. Gitu ya. Ini saya kirimkan di grup. Ntar sekalian ya. Sekalian saya, sebelum saya tutup saya kirimkan dulu. Takutnya saya lupa. Kalau saya lupa itu bahaya. Soalnya untuk Telegram saya kadang error. Bukanya cuma bisa siang. Untuk bergabung grup fraternity, grup akses siaran ulang materi, bisa melalui link berikut. Silakan apabila nama sudah sesuai, silakan bergabung. Saya kirim ya. Linknya sudah dapat semua kan? Saya pengen. Itu sudah saya kirim linknya, grup fraternity di grup TOPS. Silakan nanti Bapak Ibu gabung, bagi yang baru bergabung ya. Silakan. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan bisa ke saya ke Telegram t.me/timjelasacademy. Ya. Oke. Sepertinya sudah sampai sini aja dulu. Sudah ada linknya. Itu linknya ada di grup TOPS yang share cuan, grup Telegram. Oke. Sudah saya kirim kan itu linknya, link akses untuk gabung grup fraternity. Oke, sepertinya sudah. Materi juga sudah saya sampaikan. Untuk tambahan materinya, untuk PR saya kemungkinan di sesi selanjutnya ketika saya ngisi materi akan saya jelaskan. Oke, gitu nggih. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf kalau apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun materinya kecepatan saya jelasinnya, saya mohon maaf. Memang saya seadanya gini. Enggak dibuat-buat, emang ya gini jelasinnya agak cepat sedikit. Terima kasih. Semoga ilmu pagi hari ini yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk trading ke depannya dan semoga berkah. Gitu nggih. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam sesi hari Rabu dalam sesi Sekolah Persamaan Holiday. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa, mohon maaf menginfokan. Silakan Bapak Ibu share learning point ya. Mohon maaf saya lupa. Silakan share learning point apa saja yang dipelajari hari ini di dalam grup TOPS yang sharing cuan, yang Telegram ya. Silakan
tuliskan aja poin 1 apa, belajar apa, poin 2 belajar apa gitu nggih. Mohon maaf saya lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.